Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Rizky Alvareza dari kelas TIB 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana percobaan dari sebuah dua konfigurasi jaringan, yaitu konfigurasi jaringan berbasis wireless atau jaringan nirkabel seperti WiFi pada umumnya, dan juga jaringan wireless yang berbasis DHCP server. Jadi untuk IP-nya nanti dia akan otomatis memilih, dan kita tidak perlu setting IP static. Jadi ini auto ya, auto generate IP. Di sini saya punya file dari praktikum sebelumnya, di mana praktikum sebelumnya kita sudah membuat web server, FTP server, dan mail server. Sekarang kita akan buat satu buah topologi baru yang perlu kita modifikasi sedikit. Di mana di sini kita langsung praktek saja ya. Di PC 3 ini kita disconnect dulu kabel kopernya seperti ini. Nah, setelah itu di PC 3 kita geser karena kita akan menambahkan sebuah switch. Switch ini fungsinya untuk apa? Jadi switch ini fungsinya adalah karena kita akan menambah satu server lagi. Nah, maka secara otomatis ini membutuhkan sebuah switch untuk menghubungkan dengan router begitu. Next kita perlu tambahkan satu server lagi, yaitu DHCP server. Sepertinya ini agak nanti dulu. Di sini saya coba praktek wireless-nya dulu saja. Di sini ada wireless device dan kita pilih APPT. Jadi access point, sebuah access point, kemudian ini access point-nya kita membuat dua. Di sini anggap saja ini adalah akses AP2 dan ini adalah AP1 atau akses point 1. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah smartphone dan juga laptop. Kita ke device, kita gunakan laptop di sini dan juga sebuah smartphone. Terbalik. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, smartphone ini langsung terhubung. Kenapa langsung terhubung? Karena access point ini ketika kita cek di port satunya, karena dia adalah sebuah WiFi public yang tidak ada autentikasinya, dan dia langsung terhubung karena default dari smartphone konektornya itu berbasis wireless. Nah, mengapa laptop ini tidak terhubung? Karena laptopnya belum bisa menggunakan jaringan wireless, tidak ada perangkatnya. Nah, di sini kita perlu matikan laptopnya terlebih dahulu, kemudian kita lepas, kemudian kita pasang WPC 300N. Kemudian kita nyalakan lagi. Setelah itu masuk ke, nah di sini ada wireless ya, ada wireless, artinya ini sudah berhasil. Nah, di sini keduanya sudah berhasil terhubung dengan access point 1. Nah, access point 1 ini auto terhubung karena kita tidak mempunyai autentikasi, tidak berbasis autentikasi password, nggak ada passwordnya. Nah, WiFi public ini kan tentunya sangat tidak efisien karena kita tidak bisa tahu seberapa banyak orang yang terkoneksi dan bandwidth-nya akan terbagi gitu kan. Jadi di sini kita mau setting supaya AP1 dan AP2 ini ada yang public dan ada yang private. Nah, di sini kita mau bikin supaya AP2 ini ada passwordnya. Nah, di sini kita lihat di AP2. Nah, yang ada passwordnya kita buat AP1 aja. Di port 1, kita masuk ke port 1. Ini biarkan saja, tidak ada yang perlu dirubah. Seperti yang kita lihat pada jaringan WiFi pada umumnya, maka kita set authentication-nya berbasis WPA2. Nah, di WPA2 ini kita masukkan passwordnya. Passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terlebih dahulu untuk memudahkan. Kemudian kita close. Nah, otomatis smartphone ini akan terdisconnect dan beralih ke access point 2 karena access point 1 sudah kita berikan authentication. Nah, saya lupa di port 1 untuk SSID-nya jangan kita beri default. Ini adalah SSID yang tampil ya, atau jaringan yang tampil namanya. Kita beri nama AP1. Nah, kemudian di sini kita beri nama AP2.
AP2, tapi tanpa password ya, tanpa autentikasi. Nah, kenapa keduanya tidak terkoneksi? Karena kita baru saja membuat SSID baru, yang dimana SSID ini dia tidak diketahui. Nah, di wireless 0, SSID dari smartphone ini terkoneksi WiFi-nya adalah WiFi dengan SSID default yang tadi belum kita kasih nama. Nah, di sini kita akan menghubungkan smartphone dengan access point 1, yaitu kita samakan SSID-nya. Access point 1 yaitu AP1, kemudian WPA2 ini, dan kita masukkan password-nya supaya kita bisa terhubung dengan jaringan dari access point 1. Nah, setelah itu kita sama masuk ke menu wireless, kita beri nama AP2. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat agar dia terhubung. Nah, maka secara otomatis dia akan terhubung dengan access point 1 dan access point 2 sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini supaya smartphone dan juga laptop ini bisa terhubung ke switch, kita tambahkan sebuah kabel Cooper Straight seperti biasa. Kemudian kita hubungkan ke switch ini seperti ini. Kemudian dari sini kita hubungkan juga ke sini. Kemudian dari PC ini juga kita hubungkan ke switch. Kemudian switch kita hubungkan dengan router. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita hanya perlu menunggu supaya jaringannya bisa terhubung dengan baik. Supaya tanda panahnya ini jadi hijau semua terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu di sini sebenarnya apa perlu saya jelaskan? Oh, ini karena kita mau sekalian praktek di HCP, jadi sepertinya saya tidak perlu menjelaskan tentang IP statiknya dan konfigurasinya. Jadi saya langsung tambahkan saja sebuah server baru yang digunakan sebagai DHCP server. Di sini kita masuk ke server. Nah, ini server. Kita tambahkan seperti ini dan kita beri nama DHCP server. Nah, si DHCP server ini adalah berfungsi sebagai dia akan terhubung dengan jaringan supaya device-device yang ada di sini bisa get atau generate IP secara otomatis tanpa menggunakan IP statik. Nah, pada praktikum DHCP server ini, jadi server DHCP server ini adalah sebuah perangkat yang bertindak sebagai klien. Nah, kliennya itu adalah sebuah server. Jadi kliennya adalah smartphone dan juga laptop. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setting IP-nya, IP server secara statik di DHCP servernya. Nah, di DHCP server ini kita masuk ke desktop IP configuration. Kemudian untuk IPv4 address-nya kita gunakan 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya kita gunakan 128 karena ini /25 kalau nggak salah. /25. Kemudian ini kita kosong-kosongkan saja. Setelah itu kita close. Hal yang terpenting selanjutnya adalah kita perlu menghubungkan kabel baru ke switch, tapi di sini portnya nggak cukup, jadi switchnya kita perlu tambah port lagi. Kita matikan dulu switchnya, ini merah karena dimatikan. Kemudian kita, nah ini Cooper Fast apa ini ya, CFE Fast Ethernet, pokoknya Cooper Fast Ethernet kalau nggak salah. Kita tambahkan di sini sama seperti ini kan. Setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, kita tunggu hingga semuanya terhubung sambil menunggu kita hubungkan. Nah, seperti ini. Harusnya ini sudah dapat terhubung. Nah, kita tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Setelah itu kita lakukan pengecekan.
Di sini sudah terkonfigurasi dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke services dan kita masuk ke DHCP. Kemudian di sini kita on kan untuk server pool-nya. Di sini untuk server pool kita akan menggunakan 192 168 1254 karena 253 tadi sudah digunakan dan DNS-nya kita samakan dengan ini ya, DNS server ini. DNS servernya adalah 33.33.33.1. Nah, untuk start IP address-nya kita gunakan 192.168 1 dan 151. Ini kita buat 151 aja. Setelah itu sama /25 128, kemudian untuk limitnya kita buat 50. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lakukan save. Nah, setelah itu berhasil. Setelah kita lakukan save, kemudian kita close. Nah, setelah itu kita perlu setting di laptopnya ini. Di laptop, kemudian kita masuk ke wireless. Oh, maaf, desktop di IP configuration dan kita pilih DHCP. Nah, di sini sepertinya agak ada sedikit kendala. Jadi sebelumnya sudah praktek karena saya menggunakan DHCP dari awal, maka dia belum tergenerate. Sepertinya kita harus akali dulu dengan memasukkan ini sebagai static, kemudian kita hubungkan ulang dengan menggunakan DHCP. Jadi kita lakukan request ulang, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk smartphone-nya, nah seperti ini. Kemudian kita DHCP, kita request IP address. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini 192.168.1.153, sedangkan ini 152. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita coba melakukan sebuah eksperimen ya. Kita lakukan simulasi. Dan di sini kita nyalakan aja biar bisa bolak-balik dengan lancar. Serial berapa ini ya? Oh, ini serial 2 13. Jadi rute 13 ini kita nyalakan kembali. Kemudian setelah itu kita coba akses dari laptop di web browser. Kemudian kita masukkan jarcom.com. jarcom.com, kemudian go. Maka dia bisa mengakses seperti ini. Kemudian sebentar. Kemudian kita masuk ke web browser lagi dari smartphone. Kemudian kita cek jarcom.com. Nah, maka dia bisa terakses. Nah, selanjutnya mungkin seperti yang Bapak Agus bilang tadi, kita akan coba cek apakah SFTP-nya atau FTP servernya ini bisa terhubung. Nah, di sini saya agak lupa cara cek FTP-nya gimana ini. Sebentar. Seharusnya karena sebelumnya sudah melakukan uji coba FTP, kayaknya kita cuman perlu seperti ini config-nya. Bentar. Misalkan di sini kita ingin mengakses 43 itu apa ya? Web server kalau nggak salah. Oh, kita lihat di DNS-nya. DNS 43.2. Kita coba akses ftp.jarcom.com 43,2. Kita akses dari laptop. Kemudian kita run command prompt. Setelah itu kita coba jalankan FTP 43.
2. Username-nya coba kalau nggak salah. Password-nya juga coba. Berhasil. Kita sudah berhasil terhubung ke FTP juga. Jadi konfigurasi jaringan wireless ini kita sudah berhasil membuat dengan benar. Sehingga meskipun kita menggunakan kombinasi antara konfigurasi dengan menggunakan fisik atau LAN atau kabel dengan menggunakan wireless atau non kabel, kita bisa menggabungkan keduanya. Tapi di sini untuk efisiensi ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dalam waktu yang kontinu atau terus-menerus, lebih baik kita menggunakan konfigurasi fisik dengan menggunakan kabel. Tapi wireless ini lebih cocok untuk yang tidak terlalu urgent seperti kafe atau mungkin tempat umum yang dimana orang yang mengakses jaringan ini tidak selalu orang yang sama dengan beban kerja yang sama. Dan lebih mudah digunakan juga karena kita tidak perlu setup segala macam. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan semoga dapat manfaat bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.